Halo guys, welcome back to ZTWorks YouTube channel. Nah, pada video kali ini aku mau ngasih kalian tutorial atau aku mau share ke kalian tentang yang namanya basic dance. Nah, sebelumnya aku bikin video ini sama saudara, anggap aja di asisten aku. Kenalin namanya Han. Namanya Han. IG-nya ada di sebelah situ. Ya, di situ IG-nya. Nanti dia ngedit soalnya. Jadi terserah dia mau taruh di mana. Oke. Nah, sebelum kita mulai, aku mau ngasih tahu kalau sekarang aku lagi pakai kaos oversize-nya dari brand Overz. Bener banget, itu brand aku sendiri. Kaosnya ini aku lagi pakai warna hijau army lah. Ini hijau army. Lihat cuttingannya, kalau misalnya beda ya, cuttingan oversize sama cuttingan kaos biasa. Dia dari ini aja udah beda nih. Apa namanya? Cuttingan pundaknya. Kalau oversize itu dia cuttingannya lebih turun. Kalau kaos biasa dia cuttingannya pasti pundak. Nah, jadi ini bener-bener model oversize ya, bukan kaos kegedean ya, beda ya. Kalau misalnya kegedean kan aku pakai L, aku beli XL gitu kan. Sedangkan kalau oversize ini aku belinya yang L. Jadi aku memang biasa pakai L, aku kalau pakai L-nya oversize dia lebih gede. Oke, kalau yang mau beli langsung aja ke Instagram yang sebelah sini. Langsung DM aja. Oke. Nah, jadi hari ini kan aku mau share ke kalian basic dari dance nih. Sebenarnya basic dance itu ada banyak banget yang nggak mungkin bisa di-share hanya lewat video aja. Tapi karena sesuai request sama kalian, jadi aku bikin sebisanya aja dan aku rangkum dari beberapa basic. Mungkin aku bakal bagiin basic dance itu akan ada banyak nih. Tapi di video kali ini aku bakal bagi beberapa dulu ya. Jadi beberapa aja. Nanti next time kalau misalnya aku ngerasa peminatnya banyak soal basic dance ini, aku bakal bikin yang selanjutnya lagi atau sharing yang lainnya lagi gitu loh, karena balik lagi basic dance itu udah banyak banget, mungkin bisa dibilang nggak bakal ada habisnya ya namanya belajar basic itu ya. Oke, langsung aja kita ke beberapa basic dance yang bakal aku kasih ke kalian. Aku nanti usahakan kasih namanya juga ya biar kalian bisa nginget, buat knowledge lah buat kalian. Oke, yang pertama itu kita akan belajar yang namanya pop atau popping atau hit, sama aja sih sebenarnya ya, hanya beda di kata-kata aja tuh, beda pengertian gitu loh, beda pengucapan atau beda, setiap orang itu suka nyebutnya beda-beda gitu loh, jadi sebenarnya itu sama. Nah, jadi kalau hit atau pop ini sebenarnya banyak ya yang bisa di hit atau pop. Misalnya bisa di dada, bisa di tangan, bisa di bahu, bisa di kaki, bisa di pinggul, dan seterusnya, ada di leher juga, pokoknya banyak banget. Tapi basically yang paling sering dipakai itu adalah dada, tangan, sama keseluruhan ya biasanya. Kaki juga sering sih, tapi ya yang paling sering aja deh yang kali ini aku mau share itu adalah dada dulu ya. Nah, gimana sih caranya ngehit bagian dada yang bener? Karena kalian semua pasti bisa yang namanya ngehit dada. Coba kalau misalnya aku suruh saudara aku si Han ini buat ngehit dada, yang dia tahu hit dada itu gimana, yang lo tau kan? Pang gitu. Coba sekuat mungkin. Tak, tak, tak. Nah, seperti itu kan kebanyakan. Ada juga orang yang hit dada gini. Ada yang seperti itu juga kan. Sebenarnya tuh nggak salah sih, tapi lebih tepatnya itu akan lebih efektif atau lebih bagusnya itu dengan cara seperti ini. Hit dada itu ketika dada kita dimajuin ke arah depan atas ya, depan atas. Ini depan nih. Kalau depan berarti kayak gini. Nah, ini depan. Ya enggak. Jadi bikin badan kita ke arah maju ke depan. Itu menurut aku kurang tepat. Yang benar adalah depan tapi atas. Berarti ke sini. Jadi kayak kita mau narik gitu. Jadi dada itu ke atas tapi ke depan, jadi ke arah sini ya. Jadi kayak tuk, tuk, gitu. Coba naikin dadanya, tung tung gitu ya. Jadi kan nimbul kan. Tapi kan itu nggak ada popnya kan. Pop itu tuh kayak ledakan gitu loh. Gitu kan, ada ledakan kan. Sedangkan kalau kita naikin dada aja dia nggak ada ledakannya. Jadi dia kalau naikin dada aja tuh nggak ada ledakannya. Nah, caranya gimana biar ada ledakannya? Caranya adalah kita pertama kagetin. Itu yang pertama ya, kagetin. Kedua pakai tenaga. Kagetin dan pakai tenaga, berarti bakal jadi seperti ini. Bang, begitu. Coba ya, lebih kencang lagi. 6, 7, 8. Ya gitu. Jadi kagetin plus pakai tenaga, berarti dia kayak ada tak. Atau ketika kalian ngerasa sini kalian sakit nih, sini sama pinggang kalian sakit, berarti itu sudah mentok tuh, udah mentok tung gitu kan. Berarti itu udah ada tenaganya, udah kelihatan meleteknya ya, popnya udah kelihatan. Nah, yang sering orang tidak tepat untuk lakuin adalah ketika mereka hanya ngandalin powernya aja, dalam arti cuma kayak gini aja, selesai. Padahal nggak seperti itu. Hit chest swap yang benar itu adalah ketika kalian udah bisa maju, tapi kalian mundurin lagi dengan cepat. Maju, mundurin lagi dengan cepat. Kalau misalnya kalian hit aja kan berarti dia cuma maju aja kan. Sisanya kalian nggak tahu nih baliknya dia gimana. Baliknya lagi tuh nggak tahu kan gimana. Sedangkan yang kalian harus pikirin itu go and back-nya. Jadi kalau aku contohin ini kan go. Back-nya pelan-pelan kan? Go. Back-nya pelan-pelan kan? Coba. Nah, back-nya ngerasa nggak pelan-pelan gitu kan? Yang benar itu adalah back-nya cepat. Jadi gini. Tuh.
Jadi kayak pak. Coba lakuin. Jadi jangan sampai ada perasaan kalau backnya itu slow. Misalnya gini, tak, backnya slow. Nah itu nggak boleh. Itu kurang tepat, lebih tepatnya ya. Jadi backnya itu harus tak, langsung balik lagi, langsung ke 0. Misalnya kalau kita nilai volumenya, ini volume 0, nggak ada tenaga ya. Atau volume 0 lah, 0. Terus kalau kalian naikin ke atas kan dia 100 ya, 100 kan. Terus kalau kita balik lagi kan 0 lagi. Nah poinnya adalah ketika kalian 0 harus kaget ke 100, terus kaget lagi ke 0. Jadi cek, cek, begitu. Jadi power dia agak susah ya. Kalau terlalu power dia bakal nih baliknya slow. Nah berarti kalau slow itu memperkecil ledakan kalian. Nah jadi lakuin secara langsung balik lagi. Jadi bakal jadi seperti ini. Langsung balik lagi. Coba tes. Nah baliknya dipikirin. Nah jadi kebanyakan orang itu problemnya adalah mereka bisa go tapi mereka nggak balik. Termasuk saudara aku yang baru belajar ini. Nah, apalagi kalian yang biasanya kalian ngecek gini-gini terus kan, tanpa nggak pernah tahu kalau baliknya itu harus dipikirin gitu loh. Ingat ya, back baliknya ya. Jadi anggap aja kalian tuh lagi menggerakkan 2 poin. Poin power dan poin balik lagi. Oke, jadi tipsnya adalah itu. Nah, itu materi pertama ya. Jadi basically pertama yang aku sharing adalah tentang chest pop atau pop hit atau dada pop, terserah kalian nyebutnya gimana. Oke, yang kedua aku bakal share mengenai wave. Nah, wave ini juga pasti banyak kan kalian temuin di beberapa koreografi ya. Ada itu hand wave, ada itu body wave, ada itu wave yang aneh-aneh bentuknya, yang ngeliuk-ngeliuk gitu kan. Ada yang side wave segala macam. Ada juga body roll juga termasuk wave. Nah, sedangkan kebanyakan yang aku lihat itu adalah wave yang tangan tapi mereka salah gerakinnya atau kurang bagus gitu ya, atau tidak berbasic lah kayak gitu. Nah, aku bakal kasih tahu kalian step by stepnya hand wave yang bener, yang tepat. Oke, pertama kita bakal mulai dari tangan ya, dari tangan kanan dulu ya mungkin. Oke, tangan kanannya di flat, dibikin flat. Oke, terus yang pertama itu poinnya ada di jari. Ini agak PR ya, jadi kalian harus hafalin step by stepnya. Pertama di jari, jarinya kayak cakar. Jadi kayak mau cakar orang gitu. Dibuka? Flat aja. Flat. Ya, ditutup flat. Tutup flat terus dicakar kayak gini. Jadi jarinya naik. Oke, yang kedua itu adalah tinju atau bagian apa nih? Bagian tinju lah, bener. Ini tinju kan ya? Cakar lalu tinju. Jadi bentuknya bakal kayak gini. Tinju. Ya, jadi tinjunya ini naik ke atas ya. Gitu, naik ke atas. Sudah tinju dia ke pergelangan. Nah, pergelangan. Oke, sudah pergelangan dia ke siku. Sudah siku dia ke bahu. Nah, waktu bahu ini naik, ini langsung lurus. Terus turun lagi. Nah, turunnya lagi itu balik ke posisi awal. Jadi balik ke posisi awal tuh misalnya kalian posisi dari sini. Berarti ketika kalian poin bahu terakhir, balik ke posisi awal. Ya, balik ke posisi semula. Oke. Terus kalau yang sebelah kiri juga sama. Coba lakukan yang kiri. Yang pertama cakar. Ya, kedua tinju. Nah, tinju dulu. Oke. Ketiga pergelangan. Pergelangan siku. Sudah siku bahu. Balik ke awal. Nah kayak gitu ya. Jadi step by step wave itu ada banyak tuh. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya kalau balik ke awal lagi ya. Oke, sekarang tinggal kalian halusin pergerakannya tuh step by stepnya tuh dibikin jangan patah gitu loh. Dan ini butuh proses ya. Mungkin bagi teman-teman yang udah pernah belajar juga atau bisa tapi nggak pernah tahu basicnya, bakal kesulitan sih belajar ini. Jadi ini butuh proses lah, butuh tahap. Mungkin bisa sampai berbulan-bulan kalau mau bagus banget ya. Aku sih pribadi belajar ini sekitar 2 bulanan lah, rutin 2 bulan. Jadi aku kayak autis gitu. Sambil di toilet aku begitu. Makan aku begitu gitu misalnya. Jadi aku belajar rutin diulang-ulang terus, dilatih terus gitu loh sampai dia enak gitu. Oke, nah nanti jadinya hand wave itu bakal seperti ini dari jari ya, kalian lihat dari jari. Tuh, nanti bakal seperti itu ya. Jadi benar-benar geraknya tuh kayak dari jari gitu, dari jari. Tuh. Oke, jadi lakuin itu benar-benar belajar dulu step by stepnya. Dan ini kalian kan belajar kayak tadi tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Terus kalian cepetin. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Kayak gitu kan. Terus kalian lakuin dengan ngalir gitu loh. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Kayak gitu ya. Dan seterusnya. Nanti kalau udah kalian belajar yang tadi,
kalian tinggal balikin aja hand wave-nya, dibalikinnya dengan cara tinggal balikin aja stepnya. Misalnya kan dari kanan ya, kalau wave yang balik atau wave keluar biasa disebut ya, itu dari bahu sama aja ya, tinggal dibalik bahu. Setelah bahu berarti siku, bahunya turun, kan udah selesai. Nah, jadi harus step by step. Jadi bahunya naik, bahunya turun diganti siku, sikunya turun diganti pergelangan, pergelangan turun diganti apa nih, tinju ya, kepalan, habis kepal diganti cakar, cakar baru flat. Nah, jadi kalau dibalik begitu. Jadi kalau misalnya dibalik jadi kayak gini. Tuh ya, jadi ini kan harus latihan banget buat nguasain wave ini. Jadi ketika kalian ada koreografi wave yang kalian bisa lakuin dengan baik, jadi nggak yang aneh-aneh gitu wave-nya. Oke, terus juga nanti bisa di-combine sama yang namanya body wave, sama yang namanya rolling, misalnya body roll, misalkan nih, terus kalian lakuin body roll 1 kali, terus kalian baru wave lagi, misalnya kayak gitu, dan seterusnya. Oke, jadi itu hand wave step by stepnya yang mungkin bisa kalian latih lagi. Pokoknya basic ini ya adalah fondasi kan. Jadi jangan pikir kalau kalian bisa ngelakuin gerakan wave ini, kalian udah bisa wave ya. Kan wave itu ada yang bagus, ada yang perfect, ada yang bisa aja, ada yang nggak bisa gitu kan. Belajar terus sampai wave kalian tuh kayak diasah terus sampai dia benar-benar bagus banget kayak gitu. Pokoknya harus tetap belajar. Aku pun jujur aja masih suka latihan, masih suka mengautiskan diri lah begini sampai benar-benar lancar banget. Begitu kira-kira. Oke, selanjutnya materi ketiga aku mau ngebahas soal basic yang namanya isolasi. Ya benar, isolasi atau isolation bahasa Inggrisnya ya. Jadi isolation atau isolasi ini dia tuh pengertiannya dulu ya biar kalian gampang waktu gerakinnya. Nah, pengertian dari isolation ini adalah gerakan yang satu-satu. Jadi ya namanya kita sebagai penari itu memang harus kalau nari itu satu-satu ya, jangan digabung semua. Misal, wah digabung semua tuh kayak nggak ada titiknya gitu kan, jelek juga kan. Jadi gerakan itu harus satu-satu biar jelas gitu loh. Makanya ada hitungan 1, 2, 3, 4, karena dia gerakannya itu terpisah-pisah kan. 1 gerakannya gimana, 2 gerakannya gimana, 3 gerakannya gimana, terus lakuinnya terpisah-pisah kan biar sesuai hitungan. Nah itu namanya isolation sebenarnya. Tapi kebanyakan kita nggak terlalu fokus ke sana. Padahal isolation itu penting banget biar memperjelas setiap gerakan atau setiap titiknya. Nah misalkan kalau kalian mau isolatein badan kalian itu kan ada banyak banget yang bisa kalian gerakin secara isolate ya. Misalnya kalian mau gerakin bahu kanan aja, jadi kan gini doang nih, bahu kanan gitu kan. Kalau bahu kiri. Jadi yang lain itu anggota badan lain tuh yang nggak berkepentingan jangan ikut gerak. Jadi kayak semacam body control gitu loh. Jadi kalau maunya bahu kanan ya mau kanan aja, jangan yang kayak ikut-ikutan gitu-gitu kan, nggak boleh. Oke? Nah jadi saking banyaknya isolate ini kalian bisa, misalnya kalian mau noleh aja nih, noleh itu juga isolate ya. Kaki tung itu juga isolate. Kalau bisa yang lain jangan gerak ya, misalnya tuk tuh yang lain tuh nggak gerak gitu loh. Kalau kegerak dikit yang manusiawi ya nggak apa-apa sih, tapi diusahakan makin gak gerak tuh makin bagus gitu ya. Nah sekarang aku bakal ngajak kalian untuk ngelakuin isolate pakai koreografi. Jadi koreografinya benar-benar singkat banget, benar-benar gampang banget, siapapun bisa lakuin ya. Tapi yang jadi masalah adalah apakah tubuh kalian bisa lakuin itu dengan isolate yang bagus gitu kan. Nah jadi itu harus diulik bareng-bareng. Nah sekarang aku kasih kalian koreografi singkat, hitungannya seperti ini. Gerakan pertama dihafalin ya. Gerakan pertama itu ini 1, jadi ya pergelangannya aja, pergelangan. Oke, yang kedua adalah siku. Oke, yang ketiga adalah bahu. Nah, waktu bahunya diangkat barengan sama kepala kalian noleh ke sebelah kanan. Jadi gini, tuh. Jadi kayak bahu sama dagunya ketemu gitu ya. Jadi kan 1, 2, 3. Nah, jadi trinya kayak gini ketemu ya. Lalu gerakan keempat adalah tangan kirinya pegang dagu. Gini doang, 4. 5-nya bawa ke sana. Jadi kepalanya dibawa ke kiri, bahunya turun ya. 5, ini 5 ya. Setelah 5 lakuin tangan kiri doang, itu 6. Lalu 7-nya noleh ke depan aja. Lalu kaki kanannya di twist ke dalam. Twist ke dalamnya kayak jinjit ya. Jinjit. Terus kalau bisa yang lain jangan gerak ya. Jadi tak, bisa nggak? Tak gitu. Nah bisa ya. Tak. Emang agak harus fokus kalau kaki ini. Suka ke jinjit gini-gini dia badannya. Tapi diusahain aja. Jadi kaki kanan sudah, terus kaki kiri. Sudah kaki kiri, kalian naikin hipsnya 1 kali, naikin 1 kali, terus dada naikin, terus balik. Ya, jadi satu-satu ya. 1, 1, 1, 1, 1.
Udah habis sampai situ aja. Nah, sekarang kita bakal lakuin step by step, pelan-pelan dulu. Nanti kita bakal pelan-pelan naikin speednya gitu ya. Oke, dari speed terpelan dulu sambilan ngapal lagi ya. Coba pertama 5, 6, 7, 8 1, 2, 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4. Oke, kayak gitu. Bener kan? Tadi satu-satu, semuanya harus satu-satu. Oke, sekarang kita bakal naikin lebih cepat speednya. Cepatnya sedikit aja. Coba ya. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Ya, kira-kira begitu. Nah, nanti kalian kalau mau belajar isolate itu, gerakan yang satu-satu tadi, kalian percepat terus. Tapi ingat, harus sadar nih kalau misalnya badan kalian ada yang ke double-double gerakannya, berarti kalian harus ulang. Dalam arti kata lain itu salah gitu ya. Jadi benar-benar harus gerakannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, benar-benar harus satu-satu. Kayak badan kalian tuh terpisah satu sama lain gitu loh. Anggap itu tuh namanya juga isolate ya, atau isolasi ya. Jadi kalian tuh waktu gerak ini yang lain jangan ikut campur, jangan kemana-mana gitu loh geraknya. Oke, nah kalau misalnya aku contohin kalian gerakan speednya lebih cepat lagi ya, mungkin takutnya Han nggak bisa, jadi aku bakal gerakin sendiri. Ingat adalah isolate-nya ya, jadi gerakan satu-satunya. Oke, aku bakal coba gerakin ya, jadi kira-kira jadi kayak gini. 5, 6, 7, 8 tum 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 tum. Ya kayak gitu. Jadi benar-benar satu-satu kan. Kalau bisa lebih cepat lebih baik. Belum lagi kalau misalnya ada lagu nih. Jadi kalau misalnya pakai lagu kan kalian pasti kayak ada temponya, ada hitungannya, ada beatnya kan bakal beda lagi nih. Kalau misalnya hitungannya cuma 1, 2, 3 itu kan gampang banget sebenarnya. Jadi isolate ini susah banget sebenarnya. Sebenarnya untuk dilakuin itu tuh gampang-gampang sulit ya. Dibilang gampang, biasanya gerakannya tuh gampang. Tapi sulitnya tuh eksekusinya biar tubuh kita terkontrol dengan baik gitu loh. Jadi isolate ini adalah tantangan terbesar setiap penari. Karena kita harus gerakin dengan satu-satu. Kita harus kenal sama badan kita, jangan sampai kita geraknya bahu yang gerak pantat gitu kan, jadi nggak boleh, harus sinkron gitu. Oke, semoga kalian cepat bisa untuk nguasain tubuh kalian sendiri, isolate-nya makin bagus. Terus kalian kalau udah bisa isolate, langsung aplikasiin di koreografi ya. Jadi koreografi itu kan nggak mungkin lah gerakannya semuanya gabung jadi satu kan, pasti semuanya tuh terpisah-pisah sebenarnya, cuma kitanya aja yang geraknya jelek, jadi kayak tergabung-gabung gitu loh. Oke, jadi isolate tuh penting banget. Jadi juga banyak teman-teman yang DM minta basic dance biar gerakannya bagus gitu-gitu kan. Ya kuncinya tuh gini-gini. Kuncinya tuh ya isolate, ada yang hit yang dengan benar gitu kan. Karena kebanyakan kita masih keliru gitu loh cara geraknya. Oke, jadi mungkin materi hari ini itu aja yang bisa aku share dari basic dance ya. Ingat masih sangat banyak, aku sampai pusing sendiri mau share yang mana. Tapi menurut aku ini yang paling krusial, yang paling orang lakuinnya banyak kurang tepat, banyak kurang enak gitu loh. Oke, jadi basic yang tadi aku kasih itu juga bisa dipecah-pecah lagi ya. Misalnya kan tadi kita belajar hit chest pop itu kan, kita bisa lakuin dengan tangan, hit tangan. Bisa lakuin dengan semua badan di hit. Bisa gitu, semuanya bisa di hit. Mungkin kalian bisa pelajarin, tapi teorinya sama gitu loh. Kalau jangan lupa, jangan cuma mengandalkan power aja, tapi harus mengandalkan baliknya juga. Itu kuncinya kan. Terus yang kedua, kita belajar soal hand wave. Hand wave juga bisa dipecah ya. Misalnya hand wave tuh kalian begini kan. Terus waktu kalian body wave selama ini gimana? Bisa dipecah juga. Waktu kalian lakuin body roll, waktu kalian mau lakuin freestyle waving begini, gimana caranya biar kelihatan smooth. Dia ada step-stepnya sebenarnya. Itu ya. Oke, lalu yang ketiga, isolation ini yang paling luas sebenarnya yang bisa dipecah. Ya, jadi isolation itu bisa berbentuk kayak tadi satu-satu, bisa juga berbentuk koreografi, bisa juga berbentuk macam-macam lah pokoknya. Semua gerakan tuh pasti ada isolate-nya sih. Walaupun gerakan loncat-loncat biasanya dia ada isolate-nya. Oke, semoga video ini membantu kalian. Sampai sini tutorial yang bisa aku kasih. Sampai ketemu di next tutorial. Jangan lupa subscribe. Thank you buat Han yang udah nemenin video kali ini. Oke, bagi kalian yang suka videonya boleh tekan tombol likes, boleh komen juga kalau mau request atau pertanyaan apapun, aku bakal usahain jawab. Jangan lupa subscribe. Subscribe itu gratis dan itu bikin aku semangat lagi untuk bikin video selanjutnya. Oke, bye-bye.